Pajak hiburan naik dengan kisaran 40 hingga 75%, menuai protes dari kalangan pengusaha termasuk ada sebagian yang melayangkan gugatan terhadap aturan tersebut. Hal ini pun membuat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ikut buka suara. Luhut meminta agar penerapan pajak hiburan ini ditunda. Lantas apa tanggapan pengusaha? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Sekretaris Perhimpunan Himpunan dan Restoran Indonesia Bali, Bapak Peri Markus. Selamat pagi Pak Peri. Selamat pagi. Ya, Pak Peri pasti rekan-rekan di industri hiburan, restoran, dan juga hotel sudah mendengar ya informasi terkait dengan pernyataan Pak Luhut Binsar Panjaitan untuk ditunda nih pajaknya. Bagaimana respon pengusaha Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama, kami sangat menyambut baik ya apa yang disampaikan oleh Pak Luhut dengan rencana untuk penundaan pajak hiburan itu. Tapi yang kedua, bahwa karena ini sifatnya baru ditunda gitu, sebenarnya yang kedua yang kami inginkan juga adalah bahwa untuk masalah pajak hiburan dan spa ini adanya satu kejelasan agar ini bisa tuntas seperti itu. Sehingga ke depan kita juga ada satu kepastian gitu tentang hal ini. Itu yang sebenarnya kita lakukan. Ya. Pak Peri, berarti ini hanya menunda, kemungkinan yang ditakutkan dari pengusaha seperti apa? Karena memang sejumlah daerah sudah menerapkan kebijakan ini Pak. Ya, jadi karena dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang turunannya keluar dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 dan dari situ turun lagi ke peraturan daerah masing-masing kabupaten kota karena pajak ini adalah pajak yang dipungut oleh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, dari yang sudah keluar itu memang sudah disampaikan ada yang sudah mulai berlaku per awal Januari 2024. Jadi sudah ditagih ya seperti itu. Nah, kalau menurut kami kalau ini ditunda sifatnya sementara memang masih ada keleluasaan ya seperti itu untuk kita berbicara. Tapi yang paling kami inginkan adalah agar tuntas gitu. Nah, salah satu yang sebenarnya ingin kita ingin kita respon itu adalah usaha dari teman-teman dari pengusaha spa, kemudian juga yang lainnya untuk melakukan judicial review dan itu sudah masuk tanggal 5 Januari yang lalu gitu untuk hal ini agar ini bisa tuntas dan ada kepastian gitu seperti itu Pak. Pak Peri, berarti ini ada keberatan terkait dengan bagaimana pengusaha daerah terutama yang dalam skup permodalan kecil, UMKM akan terdampak dengan kenaikan pajak ini. Tapi ini sangat kontradiktif dengan pernyataan dari Direktur Pajak Daerah dan Distribusi Daerah DJPK Kemenq, Ibu Lydia Kurniawati, yang menyatakan setelah pandemi justru pendapatan daerah dari pajak hiburan ini sudah kembali ke 2,2 triliun rupiah Pak dibandingkan pada saat COVID yang memang terkoreksi ataupun mereka banyak sekali terkena dampak Pak. Apakah Anda melihat ini merupakan sebuah hal yang wajar Pak karena memang pajaknya dianggap memang sudah saatnya gitu untuk dinaikkan Pak? Ya, sebenarnya begini ya. Kalau kita mengasumsi itu dibandingkan dengan pada saat COVID, wajar sekarang naik gitu ya. Karena memang sekarang kan saat sudah pemulihan ya, masa-masa pemulihan untuk itu. Karena kita tahu di saat COVID kan memang semua sangat tertekan, bahkan banyak yang tutup gitu. Nah sekarang ini kalau naik, itu hal yang wajar karena sekarang itu sudah proses-proses recovery mulai berjalan. Nah, tapi tidak serta-merta sebenarnya situasi ini harus menaikkan pajak gitu. Karena pengusaha-pengusaha ini kan banyak mempunyai kewajiban yang harus dia lakukan pasca COVID ini. Yang pertama itu misalnya dia perlu modal untuk memperbaiki, merenovasi, kemudian juga karyawan-karyawan yang dulu dirumahkan, dipanggil kembali, dan lain sebagainya. Sehingga menurut kami momen
untuk menaikkan pajak ini juga kurang tepat. Tapi yang masalah berikutnya itu adalah besarnya tarif pajaknya yang menjadi masalah oleh pengusaha karena sangat tinggi sekali. Kalau disampaikan pada waktu itu bahwa sudah ada diterapkan dalam undang-undang sebelumnya besarnya pajak seperti itu. Kalau tidak salah ada sekitar 185, kalau tidak salah ya tolong nanti dikoreksi, kabupaten kota yang sudah menerapkan itu. Tapi pertanyaan kami sebenarnya adalah perlu dicek apakah di kabupaten kota yang menerapkan itu berkembang nggak usaha yang ada itu. Jangan-jangan itu sudah mati semua juga gitu dengan besarnya pajak seperti itu. Karena yang kami tahu di Bali saja yang sebelumnya pajaknya itu untuk di Kabupaten Badung itu 15%, perkembangannya tidak serta-merta langsung semakin besar seperti itu. Contohnya untuk usaha spa. Jadi berkembang dengan seperti biasa yang ada gitu. Nah dengan pajak yang naik 40% sampai 75 ini perlu dipertanyakan gitu. Seperti itu Pak. Berarti para pengusaha masih berharap dengan adanya uji materi ataupun judicial review ini bisa menjadi titik terang ya Pak untuk solusi bagaimana penerapan daripada kenaikan pajak ini Pak. Seberapa optimis Pak pemerintah akan berpihak kepada Anda dan para pengusaha industri hiburan dan spa, hotel dan semua yang terkena dampak dari kenaikan pajak ini Pak? Ya, pertama kita melihat bahwa sesuai data yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa yang bekerja di sektor ini hampir kurang lebih 20 juta pekerja pariwisata yang bekerja dalam hiburan dan spa ini. Dan kalau kita lihat di Bali saja sekitar 12.000 terapis spa yang ada. Nah, kalau ini sampai terdampak itu sangat besar ya. Pengaruh atau multiplier efeknya kepada karyawan maupun yang lain-lain. Karena kita tahu misalnya spa itu tidak hanya berdiri sendiri, hanya spa, hanya terapis dan lain sebagainya. Di situ ada hal-hal lain yang berkenaan dengan itu. Misalnya dia harus mempunyai oil misalnya, kemudian bahan-bahan herbal lain untuk spa. Itu semua diproduksi kebanyakan oleh UMKM yang ada yang berkembang selama ini. Nah itu multiplier efeknya akan beruntun dan besar sekali. Nah harapan kami tidak hanya ditunda tadi, karena apa? Kita butuh kepastian. Karena apa? Pajak 40% sampai 75% yang ada dalam undang-undang itu adalah dipungut dari penghasilan bruto dari pengusaha. Kita bisa bayangkan penghasilan bruto sudah dikenakan pajak itu. Memang disampaikan pajak itu dibayar oleh konsumen seperti itu ya. Tapi kalau konsumen yang membayar itu juga berat, akhirnya terdampak di usaha itu sendiri yang pada akhirnya usaha itu lama-lama juga akan tidak bisa bertahan. Nah ini yang akan kita lihat dampaknya nanti terhadap multiplier efek terhadap karyawan dan lain sebagainya. Ya seperti itu kira-kira yang bisa ada gitu ya. Ya, Pak Peri, terakhir sembari menunggu judicial review, kemudian apakah memang akan ada kebijakan untuk menunda ataupun membatalkan apa yang dilakukan oleh para asosiasi pengusaha hiburan dan juga hotel dan spa seperti ini untuk membuat kepastian bagi para calon customer, pelanggan dan juga para pekerja yang Anda katakan tadi ribuan jumlahnya. Ya. Memang yang pertama karena ini adalah undang-undang ya, kita harus juga lewat jalur hukum gitu. Tidak bisa kita melalui jalur yang di luar dari itu. Nah, salah satu yang ada adalah judicial review, itu yang bisa kita lakukan selama ini. Tapi ada satu hal lagi sebenarnya yang lebih cepat kalau ini bisa direspon gitu. Presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu untuk hal ini. Ini yang juga kita mau mencoba untuk bermohon kalau memang itu bisa dilakukan karena dampaknya nanti akan luar biasa gitu. Bisa terjadi PHK dan lain sebagainya. Ini yang kita tidak inginkan sehingga kepastian berusaha itu juga dapat para pengusaha dapat
dengan mudah untuk mereka bisa berusaha dengan baik gitu, tidak berat dengan pajak yang ada. Karena satu hal yang ingin kami sampaikan juga bahwa kalau memang tujuannya adalah untuk pengendalian, sebenarnya tidak instrumen pajak yang kita gunakan, instrumennya adalah instrumen pengawasan dan perizinan. Harusnya perizinannya bisa diperketat, pengawasannya diperketat, tidak instrumen pajaknya yang dinaikkan. Itu yang sebenarnya ingin kita sampaikan juga. Dan kalau ada misalnya hal-hal yang berkenaan dengan regulasi, kami sebenarnya ingin agar kami dilibatkan, agar kita bisa bicara gitu tentang hal ini, sehingga kita mendapat satu solusi, satu angka yang memang pas dan memang benar untuk yang berkenaan dengan pajak tadi, misalnya salah satu contoh seperti itu. Baik Pak Peri, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Pak. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih.